Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas salah satu transformasi terbesar dalam sejarah manusia. Tapi bukan soal teknologi ya. Bukan, ini soal spiritual. Kita akan melihat bagaimana tindakan yang kelihatannya sederhana, kayak menanam benih di tanah sekitar 10.000 tahun lalu, itu memicu revolusi total. Revolusi dalam cara kita memandang dunia, kehidupan, kematian, dan bahkan Tuhan. Betul. Sumber kita kali ini bab ketiga dari bukunya Karen Armstrong, A Short History of Myth, yang fokusnya di periode Neolitikum. Jadi misi kita hari ini adalah mengupas gimana sebuah kemajuan logos, yaitu logika bertani, justru menyalakan kembali api mitos, menciptakan mitologi yang kaya dan seringkali Brutal. brutal, ya. Dan gaungnya itu masih terasa sampai sekarang. Oke, kita mulai dari gagasan intinya yang menurut saya kuat banget. Silahkan. Bagaimana aktivitas bercocok tanam ini mengubah bumi itu sendiri. Dari yang tadinya cuma tempat kita jalan, jadi semacam entitas sakral. Tepat sekali. Sebelum era pertanian, kan para pemburu mungkin melihat alam itu sesuatu yang harus ditaklukkan. Atau dihormati dari jauh. Iya. Ada jarak. Ada jarak. Tapi bagi petani Neolitikum, hubungannya jadi jauh lebih intim. Mengolah tanah itu bukan lagi sekedar kerjaan, tapi partisipasi dalam keajaiban. Jadi ini bukan kayak kita sekarang menanam tomat di halaman belakang rumah ya. Jauh lebih dalam. Coba bayangin deh, Anda pegang benih, kelihatannya kering, mati kan? Nggak ada nyawanya. Terus Anda kubur di dalam tanah yang gelap. Lalu, beberapa waktu kemudian, dari kematian itu, muncul kehidupan baru. Hijau, subur. Wow. Bagi mereka, ini sebuah epifani. Penyingkapan energi ilahi. Jadi setiap panen itu bukti nyata siklus kematian dan kelahiran kembali. Makanya saat bertani mereka harus dalam kondisi suci. Masuk akal. Dan untuk menjaga energi ilahi ini tetap ada, mereka harus memberi kembali kan? Konsep memberi untuk menerima itu. Benar. Prinsipnya itu gak ada yang gratis. Mereka persembahkan hasil panen pertama, benih terbaik, kembali ke bumi. Bukan cuma ucapan terima kasih ya berarti? Bukan. Itu tindakan untuk mendaur ulang energi suci itu. Dasarnya adalah visi holistik di mana dewa, manusia, hewan, tanaman, semuanya berbagi substansi ilahi yang sama, saling menghidupi. Nah, dari sini nih konsepnya, jadi makin liar dan menarik. Sumber kita menyebutkan gimana visi holistik ini menghubungkan kesuburan tanah langsung dengan seksualitas manusia. Betul. Konsep hirogami, perkawinan suci. Mereka melihat alam dalam metafora seksual yang sangat literal. Gimana tuh maksudnya literal? Tanah itu rahim perempuan. Benih yang ditanam itu sperma ilahi. Hujan yang turun itu penyatuan kosmik antara langit dan bumi. Wow. Bahkan, ini bukan cuma metafora. Di banyak kebudayaan, dari Kanaan kuno sampai wilayah lain, orang beneran melakukan ritual seks di ladang pas musim tanam. Tunggu, beneran? Jadi mereka percaya tindakan penciptaan paling intim yang mereka lakukan, yaitu seks, itu bakal beresonansi dan membangunkan energi kreatif di dalam tanah. Tepat. Mereka melihat diri mereka itu mikrokosmos dari alam semesta. Apa yang terjadi di level manusia akan tercermin di level kosmos. Nah, dari sinilah, dari penghormatan ini, muncullah personifikasi. Yaitu sosok Dewi Ibu. Ya, awalnya kan bumi itu kekuatan tak berbentuk ya. Tapi lama-lama diwujudkan jadi dewi-dewi spesifik. Kayak Inanai di Sumeria. Isis di Mesir atau Demeter di Yunani. Betul. Personifikasi ini bikin konsepnya lebih gampang dipahami. Bumi yang memberi kehidupan jadi ibu yang mengasuh. Oke, sampai sini citranya masih hangat, mengayomi ya. Iya. Tapi, disinilah ceritanya berbelok tajam. Tunggu sebentar, ini beneran membalikkan ekspektasi. Hahaha, iya. Dewi Ibu yang namanya saja terdengar lembut, ternyata di mitos-mitos ini digambarkan sangat kejam, menakutkan dan haus darah. Kenapa bisa gitu? Karena pertanian itu sendiri sama sekali bukan kegiatan yang damai dan romantis. Sama sekali bukan. Itu perjuangan tanpa henti yang penuh kekerasan. Oh. Setiap hari itu pertarungan melawan kekeringan, hama, banjir, kelaparan. Mitos mereka nggak menyembunyikan kenyataan pahit ini, malah merefleksikannya. Jadi kekerasan Sang Dewi adalah cerminan dari kekerasan alam yang mereka hadapi setiap hari. Persis. Coba pikir,
Cangkul dan bajak yang mereka pakai untuk melukai tanah biar subur, itu kan kelihatannya kayak senjata. Benih harus mati dan hancur di dalam tanah biar bisa hidup. Masuk akal. Bahkan reproduksi manusia zaman itu proses yang sangat berbahaya buat ibu dan anak. Kematian dan kehidupan itu terjalin erat dalam kekerasan. Dewi Anat dari Suriah misalnya, sering digambarkan ngarungin lautan darah musuhnya. Dia pejuang tanpa ampun. Karena alam yang dia wakili juga tanpa ampun. Oke. Jadi dewinya brutal karena pertaniannya brutal. Dan sepertinya kekerasan ini nular ke pasangannya juga ya. Ini yang melahirkan pola mitos dewa yang mati. Benar sekali. Ini pembalikan total dari mitos kepahlawanan zaman berburu. Kalau dulu, pahlawan pria yang turun ke dunia bawah, Di era pertanian ini justru dewa kesuburannya yang harus mati mengenaskan. dicabik-cabik, dimutilasi, sebelum bisa lahir kembali bersama tanaman. Dan justru sang dewi lah yang jadi pahlawan. Dia yang melakukan perjalanan berbahaya, melawan kematian, dan bawa kembali kehidupan. Oke, kita punya beberapa contoh kunci nih. Kita mulai dari Surya dengan Anat dan Baal. Kisah mereka ini contoh sempurna. Baal itu dewa badai yang bawa hujan. Tapi dia dibunuh oleh Mot, dewa kematian dan kekeringan. Dan dewa tertinggi, ayahnya, nggak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa, cuma bisa meratap. Satu-satunya yang bertindak ya Anat, saudara sekaligus pasangan Baal. Dia berkelana cari Baal, dan pas ketemu Mot, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia memperlakukan dewa kematian persis kayak petani memperlakukan gandum. Tunggu, gimana maksudnya? Dia belah Mot pakai sabit, dia tampi di atas api, dia giling sampai hancur, lalu sisa-sisanya dia tebar di ladang. Brutal sekali. Jadi dewa kematian dipanen kayak gandum. Metafora yang dibawa sampai ke level ekstrim. Iya, pola dasarnya muncul di mana-mana, tapi dengan sentuhan lokal. Di Mesir ada Isis dan Osiris. Osiris dibunuh saudaranya, Self. Dan Isis, istrinya, yang mencari potongan-potongan tubuhnya, kan? Betul, dia berhasil menghidupkannya lagi, tapi cuma sebentar. Cukup lama buat mengandung putra mereka, Horus. Habis itu, Osiris mati lagi. Lalu tubuhnya yang terpotong-potong itu disebar dan dikubur di seluruh Mesir, kayak benih yang ditabur. Jadi kematiannya secara harfiah menyuburkan tanah. Tepat. Makanya Osiris jadi penguasa dunia orang mati, sekaligus dewa panen. Sekali lagi, mitos ini menegaskan, gak ada kehidupan tanpa kematian. Dan mungkin yang paling kuat dan paling gelap, itu turunnya Inanna ke dunia bawah di Mesopotamia. Ya, ini kisah inisiasi yang luar biasa. Inanna turun ke dunia bawah bukan karena alasan mulia, tapi karena ambisi. Dia mau merebut tahta saudaranya, Ereshkigal, Ratu Neraka. Tapi rencananya gagal total? Gagal total. Di setiap gerbang dunia bawah, satu persatu simbol kekuasaannya dilucuti. Sampai akhirnya dia tiba di hadapan Ereshkigal, telanjang dan tak berdaya. Ereshkigal lalu bunuh dia dan gantung mayatnya yang membusuk di dinding. Tunggu, dia dibunuh dan mayatnya digantung, selesai gitu aja? Kayaknya nggak mungkin ini akhir ceritanya ngelihat pola kelahiran kembali yang kita bahas. Gimana dia bisa keluar? Dia diselamatkan oleh dewa lain, tapi ada syaratnya. Dia harus cari pengganti di dunia bawah. Kematian menuntut pembayaran. Oh, Pas Inanna kembali ke bumi, dia lihat suaminya, Dumutsi, bukannya berduka, malah lagi santai di singgasananya, menikmati kekuasaan. wah ini twist yang kejam. Dia pulang dan malah mengorbankan suaminya sendiri yang lagi asyik di singgasana. Betul. Dalam marahnya, Inanna menunjuk Dumuzi sebagai penggantinya. Tapi yang paling penting dari mitos ini adalah bagian akhirnya. Gimana akhirnya? Puisinya nggak ditutup dengan perayaan kembalinya Inanna, malah ditutup dengan himne pujian untuk Ereshkigal, sang Ratu Neraka. Pesannya jelas, nggak ada kemenangan final atas kematian. Kematian itu kekuatan yang harus dihormati. Dan yang terakhir, di Yunani, ada Demeter dan Persephone. Kisah ibu yang kehilangan putrinya yang diculik ke dunia bawah, yang kemudian bikin musim dingin. Benar. Demeter Dewi Gandum begitu berduka sampai dia bikin seluruh bumi mandul. Akhirnya ada kesepakatan. Putrinya, Persephone, bakal menghabiskan separuh tahun di dunia bawah. Yang menarik adalah mitos ini jadi dasar dari misteri Eleusinian, ritual inisiasi paling sakral di Yunani kuno. Tepat. Ini bukan cuma dongeng, tapi panduan buat menghadapi ketakutan terbesar manusia, kematian itu sendiri.
para peserta ritual diajak mengalami kematian secara simbolis, supaya mereka bisa hidup lebih utuh dan tanpa rasa takut. Betul. Pesannya, keada panen atau kehidupan tanpa kematian simbolis sang gadis perawan, Persephone. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua mitos brutal ini, pesannya apa sih sebenarnya? Kayaknya bukan cuma jangan takut mati ya. Benar. Pesan utamanya adalah, kematian itu prasyarat mutlak bagi kehidupan. Benih harus hancur untuk jadi gandum. Ranting harus dipangkas biar pohon lebih kuat. Dan dengan cara yang sama, manusia harus berani menghadapi kefanaan mereka. Iya, dan kematian ego mereka untuk mencapai regenerasi spiritual. Mitos-mitos ini bukan tentang mencari keabadian, itu cuma milik para dewa. Ini tentang gimana hidup lebih berani dan penuh makna dengan menerima mortalitas kita. Ini semacam ritus peralihan yang membantu orang berdamai dengan kematian, sekaligus punya keberanian untuk terus berubah dan bertumbuh. Itulah intinya, keberanian untuk melepaskan. Untuk mati dalam versi lama diri kita, biar bisa tumbuh jadi sesuatu yang baru. Wow, sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari sebutir benih, kita sampai ke dewi ibu yang kejam, dewa-dewa yang dimutilasi, dan akhirnya ke pemahaman yang sangat mendalam tentang siklus hidup dan mati. Dan tema sentralnya tetap relevan. Untuk adanya penciptaan, harus ada kehancuran. Untuk adanya kehidupan, harus ada pengorbanan. Dan keberanian untuk berjalan melewati kegelapan terlebih dahulu. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang menggelitik dari sumber kita untuk Anda renungkan. Dalam kitab Kejadian, kejatuhan manusia dari Taman Eden itu sering digambarkan sebagai kejatuhan ke dalam pertanian. Adam harus kerja keras, bercucuran keringat untuk mengolah tanah. Nah, coba deh kita pikirkan. Di dunia modern kita yang digerakkan teknologi ini, bagaimana kita memandang hubungan kita dengan bumi? Apakah kita masih melihatnya sebagai mitra sakral dalam siklus hidup dan mati, atau kita sudah jatuh ke dalam perjuangan yang berbeda, melihatnya hanya sebagai sumber daya untuk ditaklukkan dan dikonsumsi?